Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mira Kajian PM 10 100 118 dari Fakultas Kedokteran Prodi Pendidikan Dokter. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya yang berjudul Scoping Review Perbandingan Pengaruh Diet Rendah Lemak dan Diet Rendah Karbohidrat di keto terhadap penurunan berat badan pada obesitas dewasa. Di mana obesitas itu sendiri didefinisikan sebagai penumpukan lemak yang berlebihan karena ketidakseimbangan jangka panjang antara asupan energi intake dengan penggunaan energi ekspenditur, dan obesitas sendiri dinilai dengan menggunakan BMI, di mana atau BMI Body Mass Index atau IMT, itu orang yang dikatakan dengan obesitas itu sekitar BMI-nya 25 hingga lebih dari 40. Dan obesitas ini masih menjadi isu utama di dunia, bahkan di Indonesia, di mana di dunia ini menurut WHO 650 juta orang dewasa mengalami obesitas pada tahun 2016. Dan di Indonesia terjadi peningkatan selama 3 periode dari tahun 2007 hingga 2013 pada kasus obesitas dewasa menurut Riskesdas. Nah, di mana terdapat banyak dampak dari obesitas. Nah, salah satu penyebab dari obesitas sendiri yaitu asupan pola makan yang berlebihan. Maka dari itu saya akan mengambil intervensi dari obesitas itu dengan cara membatasi asupan makanan, yaitu dengan diet. Nah, di mana terdapat banyak beberapa macam diet, di antaranya di sini saya mau ambil diet rendah lemak dan juga diet rendah karbohidrat. Nah, diet itu sendiri didefinisikan sebagai merupakan konsumsi salah satu dari makronutrien seperti karbohidrat, protein, lemak, dan memenuhi kebutuhan mikronutrien seperti vitamin dan mineral yang dibutuhkan dalam proporsi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan energi dan fisiologis tanpa asupan berlebih. Kemudian untuk diet rendah lemak itu diet dengan mengurangi asupan lemak harian sekitar 20 hingga 25% dari total asupan energi. Dan untuk diet rendah karbohidrat itu diet dengan asupan karbohidrat sekitar 60 hingga 150 gram karbohidrat per harinya. Nah, tujuan dari penelitian saya itu untuk menilai perbandingan pengaruh diet rendah lemak dan juga diet rendah karbohidrat diet keto terhadap penurunan berat badan pada obesitas dewasa. Untuk metode penelitian yang saya gunakan itu saya menggunakan jenis penelitian scoping review dengan populasi jurnal internasional yang berkaitan dengan judul penelitian, dengan sampelnya itu 2 artikel yang sesuai kriteria inklusi dan juga kriteria kelayakan dari sumber data 3 database, yaitu ada PubMed, Spingerling, dan juga ProQuest. Nah, untuk kriteria inklusi, di mana artikel penelitian yang diterbitkan pada jurnal internasional yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dari 3 database, yaitu PubMed, Spingerling, dan ProQuest, dengan kategori sebagai berikut. Itu bisa dilihat di sini dari keyword dan juga searching strateginya. Kemudian artikel penelitian yang diterbitkan dalam rentang waktu 10 tahun, yaitu dari tahun 2011 sampai tahun 2021, mengikuti tahun terbaru. Dan tipe artikel penelitian berupa essay artikel atau clinical trial dan juga randomized control trial. Kemudian artikel penelitian dapat diakses secara penuh atau full text dan artikel berbahasa Inggris. Untuk kriteria eksklusi, di mana ketidaksesuaian antara judul artikel dan abstrak, hasil penelitian yang berasal dari tesis, disertasi, web, laporan penelitian, grade literatur, dan systematical review. Kemudian full artikel tidak dapat diakses, artikel aplikasi, dan juga ketidaksesuaian antara artikel dan kriteria kelayakan berdasarkan because yang sudah ditentukan. Di mana dari kriteria eksklusi ini, yaitu artikel yang dikeluarkan. Dan untuk dari fikusnya, untuk dari populasinya orang dewasa lebih dari 18 tahun yang mengalami obesitas tanpa underlying disease. Kemudian intervensinya orang dewasa yang mengalami obesitas dan melakukan diet rendah lemak dan diet rendah karbohidrat atau diet keto. Untuk comparison-nya, orang dewasa yang tidak melakukan diet rendah lemak dan diet rendah karbohidrat itu merupakan pembanding yang dibandingkan dengan intervensi orang dewasa dengan melakukan diet rendah lemak dan juga diet rendah karbohidrat. Untuk outcome-nya itu penurunan berat badan pada obesitas dewasa untuk tadinya randomized control trial dan juga clinical trial. Nah, kemudian saya menguji menggunakan kriteria kelayakan, yaitu menggunakan GBI Critical Appraisal Checklist. Nah, di mana dari hasil keseluruhan jurnal artikel yang eligible atau yang sesuai itu terdapat 2 artikel, di mana ini merupakan artikelnya, yang di mana dari pembahasan kedua artikel tersebut, artikel pertama, di mana kedua diet ini dapat menurunkan berat badan, tetapi tidak ada hasil yang signifikan di antara kedua diet dalam menurunkan berat badan, karena adanya perbedaan dari pola genotip dan juga uji interaksi dan time point selama 12 bulan. Kemudian menurut artikel yang kedua, di mana diet rendah karbohidrat ini lebih signifikan dalam menurunkan berat badan karena memiliki proporsi yang lebih besar dalam pengurangan fat mass dan juga lean mass. Dan dari kedua artikel, di mana kedua diet mempunyai efek samping yang tidak berbeda secara signifikan seperti sembelit, lelah, poliuria, mual, muntah, perubahan nafsu makan, dan juga sakit kepala. Nah, untuk kesimpulan dari hasil penelitian saya, di mana bahwa dapat disimpulkan bahwa satu artikel menunjukkan hasil yang tidak signifikan antara diet rendah lemak dan juga diet rendah karbohidrat karena adanya pola genotip dan juga uji interaksi selama 12 bulan, dan juga artikel lain menunjukkan hasil yang signifikan bahwa diet rendah karbohidrat ini dapat menurunkan berat badan lebih banyak daripada diet rendah lemak. Mungkin alhamdulillahirrahmanirrahim, cukup sekian presentasi artikel ilmiah dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.